seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Menatap bulan di tengah malam ditemani rindu di kala sepi. Izinkan saya mengucap salam sebelum saya memulai pidato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Dalam puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berburu nikmat kesempatan maupun nikmat kesehatan sehingga kita dapat berjumpa di saat ini. Salawat dan salam kita curahkan ke Nabi besar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustadz Hasan Basri selaku dosen pembimbing saya, dan yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun tujuan saya di sini yaitu ingin menyampaikan satu patah dua patah mengenai pidato saya yang berjudul tentang milko. Adapun milko yang saya maksud di sini bukan milko susu, melainkan milko milikilah sifat malu. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u minal iman, yaitu malu adalah sebagian dari iman. Maka dari hadis tersebut kita dapat berasumsi bahwa malu itu sangat penting, apalagi terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malu terhadap diri sendiri yaitu malu ketika kita mengumbar-ngumbar aib orang lain, sedangkan aib kita sendiri lebih banyak dan lebih parah lagi. Bin Abi Thalib berkata, alangkah baiknya seseorang yang peka terhadap aib sendiri dan buta terhadap aib orang lain. Dari perkataan Nabi ini kita dapat mengertikan bahwa ketika kita peka terhadap aib kita sendiri, kita tidak bakal sempat mengurusin atau mencari-cari aib orang lain, karena kita sibuk memperbaiki aib kita, menutupi aib kita, agar aib kita, pokoknya kita ngurusin aib kita sendiri, nggak sempat mengurus aib orang lain. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang, mau itu di kota, di desa, dimanapun tempat tinggalnya, kebanyakan orang lain di sekitar kita itu lebih peka terhadap aib orang lain dan buta terhadap diri kita sendiri. Padahal ada istilah di dalam kampung, yaitu satu mata yang melihat tetapi beribu mulut yang ngomong. Maksud dari pepatah tersebut yaitu satu orang yang melihatnya tetapi dia karena mengumbar-ngumbar aib orang lain, maka banyak orang lain yang membicarakan aib itu, padahal cuma satu dia yang melihatnya. Itu sama dengan memperbanyak dosa. Padahal sudah ada lagunya, yaitu ini mana lagunya itu? Menggunjing orang itu sering dosa. Dari lagu tersebut kita juga dapat mengertikan bahwa ketika kita mengumbar-ngumbar aib orang lain, membicarakan atau mengapapun itu, maka itu sama dengan kita mengumpulkan dosa. Padahal dosa kita sudah banyak tanpa kita mengumbar aib orang lain, mengurusin hidup orang lain. Padahal dosa kita juga udah banyak. Ngapain kita mengurusin hidup orang lain sedangkan dosa kita? Padahal kita harus bisa mengurangi dosa daripada mengumpulkan dosa. Dan yang malu kedua itu yaitu adalah malu terhadap orang lain. Ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan apapun kejahatan, ketika orang lain bisa melihatnya, kita akan merasa malu. Tetapi ketika kita melakukan maksiat atau kejahatan sendiri, kita tidak merasa malu. Padahal ada Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya. Dan
Dan kenapa kita bisa takut? Dan kenapa kita harus takut sama orang lain kalau kita melakukan maksiat? Kenapa kita tidak merasa malu ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui maksiat yang kita buat atau kejahatan yang kita buat? Dan ketika kita melakukan maksiat, mau itu kejahatan apapun kemaksiatan, kalau Allah Subhanahu wa taala melihatnya, kita bakal mendapatkan banyak-banyak dosa, mendapatkan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kalau apa yang kita lakukan itu, misalnya kita melakukan kejahatan, kalau kita melakukan kejahatan, maka kita akan bertanggung jawab di akhirat nanti, dipertanyakan di akhirat nanti. Alam ya'lam bi annallaha yarah. Bukankah Allah selalu melihat apa yang mereka lakukan? Maka dari ayat tersebut kita dapat mengertikan bahwa ketika kita melakukan apapun, ketika kita melakukan dimanapun, di tempat tersembunyi, dimanapun tempatnya, baik itu sendiri, di keramaian, di penghujung, di mana, kalau Allah itu selalu melihat apapun yang kita kerjakan. Dan ketika kita melakukannya, kita harus mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Dan kesimpulan dari pidato saya ini, marilah kita memiliki sifat malu, apalagi perempuan, seorang perempuan, karena malu itu adalah pakaiannya seorang perempuan. Jika seorang perempuan tidak memiliki malu, sama dengan perempuan yang tidak memakai pakaian. Dan kita sebagai perempuan harus mengetahui dan kita sebagai perempuan, kenapa kita merasa malu jika kita mengaji atau berselawat atau melakukan kebaikan, kita itu merasa malu. Tetapi kalau kita melakukan yang tidak baik seperti kita joget-joget atau bertiktokan kemudian diposting, kita tidak merasa malu. Padahal kita sudah mengetahuinya bahwa kalau perempuan berjoget-joget dan Ikhwan melihatnya, seberapa banyak dosa perempuan itu kalau Ikhwan melihat dia berjoget-joget berjoget-joget di TikTok atau dimanapun dipostingnya. Semana banyaknya dosa yang ditanggung seorang perempuan ketika Ikhwan melihatnya. Jalan-jalan ke Batu Nadwa, jangan lupa membeli madu. Jika ingin menjadi mulia, jangan lupa memiliki sifat malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.